Sudah banyak begitu ya kebijakan yang dikeluarkan atau diluncurkan oleh pemerintah. Terbaru kita lihat ada mengenai PPN. Artinya bebas PPN bagi rumah di bawah 2 miliar Pak untuk kredit rumah. Anda sendiri melihatnya seperti apa Pak? Dampaknya dan juga efeknya terhadap sektor properti dan juga mungkin penyaluran kredit. Pak Hirwandi silakan. Baik, Mbak Sinta. Kebijakan ini kami dari Bank BTN menyambut baik ya karena ini akan mengakselerasi dari sisi pembangunan perumahan sekaligus juga tentu akan menaikkan dari sisi KPR-nya karena kebanyakan masyarakat Indonesia untuk pembelian rumah masih dibantu dengan KPR gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dengan bebas PPN ini maka akan menggeliatkan penjualan daripada developer ya dengan menggeliatnya penjualan para developer sehingga pembangunan rumah akan semakin banyak. Nah, kalau kita lihat di perumahan ini sendiri untuk pembangunannya itu rumah sederhana minimal 5 orang yang serapan tenaga kerja. Jadi kalau kita misalnya setahun itu bisa kita realisasikan 200.000 sampai 300.000, ini tentu 1 juta sampai 1,5 juta itu akan terserap tenaga kerja. Belum lagi kalau kita lihat bahwa perumahan ini itu akan memberikan 185 efek kepada subsektor ekonomi yang lain. Nah, ini tentu akan menggeliatkan perekonomian secara menyeluruh. Nah, kalau kita lihat juga bahwa dengan bebasnya 11% ini sangat membantu sekali, apalagi sampai di bawah 2 miliar. Nah, ini kan satu lagi sebenarnya yang menjadi beban bagi pembeli rumah itu adalah dari sisi BPHTB. Nah, BPHTB sendiri kan itu sekitar 5% ya. Tapi ini memang ranahnya adalah di pemerintahan daerah. Tapi dengan bebasnya 11% dari sisi PPN ini sangat membantu sekali menurunkan daripada harga jual yang ada saat ini dan membantu masyarakat juga untuk dapat membeli rumah. Mungkin itu Mbak Sinta. Baik Pak Hirwandi, lalu selanjutnya Pak untuk potensi insentif bebas PPN begitu ya bagi rumah di bawah 2 miliar ini terhadap peningkatan portofolio rumah yang disubsidi di BTN ini seperti apa Pak? Baik, ini kalau bicara bebas PPN sebenarnya kalau rumah subsidi sudah diatur lama sih Mbak Sinta ya. Jadi untuk harga-harga yang rumah bisa dibiayai dengan KPR subsidi, bebas PPN-nya ini sudah berlaku sejak lama sebenarnya. Ditambah dengan yang terbaru ini adalah sejak kenaikan harga jual rumah untuk subsidi. Jadi ini sangat membantu bagi masyarakat di dalam pemilikan rumah. Dan ini akan membantu bagaimana kita mempercepat juga penyaluran KPR subsidi kepada masyarakat. Nah, tentu kalau kita lihat di tahun 2023 ini kenaikan harga jual daripada rumah subsidi cukup signifikan ya. Dan kemudian tahun 2024 juga sudah disetujui oleh pemerintah untuk juga harga rumah subsidi juga naik. Sehingga ini menjadi suatu kepastian bagi developer selaku pengembang untuk perumahan subsidi untuk bagaimana dia sejak awal tahun itu sudah bisa membangun rumah subsidi yang bisa dinikmati oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Demikian Mbak Sinta. Baik Pak Hirwandi, lalu Pak terkait dengan beberapa kebijakan yang diluncurkan bukan hanya mengenai PPN ya Pak untuk rumah di bawah 2 miliar. Kita lihat Bank Indonesia juga telah memberikan insentif nih Pak berupa perpanjangan DP 0% bagi pembiayaan perumahan. Bagaimana evaluasi dari penerapan kebijakan tersebut di BTN Pak? Baik Mbak Sinta, ini kebijakan Bank Indonesia ini sangat membantu masyarakat yang ingin memiliki rumah namun memiliki keterbatasan di dalam menghimpun uang muka gitu ya. Nah, dengan diberikannya kebijakan ini tentu masyarakat bisa lebih fleksibel untuk dapat mengajukan KPR kepada bank. Ya, walaupun mungkin masyarakat juga mempertimbangkan kalau misalnya ada uang muka, berarti kan maksimal KPR-nya akan semakin besar gitu ya. Nah, tentu angsurannya juga akan besar dan ini juga harus mereka pertimbangkan gitu. Tapi kebijakan ini selama ini sangat membantu masyarakat di dalam pemilikan rumah melalui KPR. Demikian Mbak Sinta. Baik, kalau dari BTN sendiri Pak, apakah cukup banyak nasabah yang artinya profilnya sesuai atau cocok dengan insentif atau kebijakan-kebijakan yang diluncurkan oleh pemerintah ini Pak Irwandi? Iya, sejak adanya kebijakan LTV dari Bank Indonesia, kemudian tentu ATM bobot ATMR dari OJK gitu ya yang
inline dengan kebijakan Bank Indonesia DP 0% ini, dan kemudian juga adanya insentif dari pemerintah terkait perumahan gitu ya, ditambah 2023 ini akan ada bebas PPN untuk harga jual rumah di bawah 2 miliar gitu. Nah ini tentu meningkatkan daripada animo masyarakat untuk mengajukan KPR. Dan selama ini itu kalau kita lihat memang bervariasi masyarakat yang mengajukan KPR, mulai ada yang DP 0%, DP 1%, atau bahkan ada yang DP 5% dan 10%. Demikian Mbak Sinta. Baik, tadi Anda menyampaikan Pak Hirwandi bahwa untuk pengajuan ini memang cukup bervariasi begitu ya dengan bunga yang beragam. Tapi kalau dilihat Pak sebetulnya dengan dorongan insentif yang artinya diberikan oleh pemerintah ini kan diharapkan mampu untuk mendorong penyaluran kredit sendiri. Untuk saat ini sebetulnya apakah artinya selama ini sebelum kebijakan ini apakah sering terjadi kredit macet Pak terkait dengan artinya kredit yang dilakukan oleh masyarakat untuk pembelian rumah atau ragam lainnya di sektor properti? Kalau dilihat dari kualitas kredit sendiri KPR baik subsidi maupun non subsidi sampai saat ini masih terjaga dengan baik Mbak Sinta. Walaupun kondisi COVID-19 kemarin pun NPL masih terjaga dengan baik. Kenapa? Karena memang kebanyakan KPR di Bank BTN itu adalah end user atau masyarakat yang benar-benar ingin membeli rumah untuk dia huni sendiri. Berbeda kalau misalnya kepada nasabah, debitur ataupun customer yang beli rumah itu dalam rangka untuk investasi. Nah, di sini memang ada semacam coba-coba gitu untuk investasi di perumahan. Nah, kalau misalnya harga jualnya tidak terlalu cepat meningkat, nah ini biasanya problem di kemudian hari. Tetapi sebagian besar masyarakat ataupun debitur di BTN itu adalah KPR end user. Ya, jadi dia menghuni rumahnya sendiri, bukan untuk investasi gitu Mbak Sita. Baik, lalu untuk di tahun 2023 sendiri, bagaimana Anda melihat Pak artinya tren permintaan dan juga pertumbuhan dari penyaluran KPR di BTN Pak? Baik artinya dari rumah subsidi ataupun mungkin rumah yang non subsidi Pak Hirwandi. Baik Mbak Sinta, untuk perumahan subsidi ini kan kita anggaran pemerintah cukup banyak di tahun 2023, itu meningkat dari 200.000 di tahun 2022 menjadi 220.000 ya. Dan ini keserapannya prognosa kami di Desember 2023 itu akan terserap semua gitu ya. Nah kemudian untuk di sisi non subsidi ini juga bervariasi gitu ya. Tidak hanya di bawah 500 juta yang meningkat, tapi juga di atas 1 miliar sampai 2 miliar sekarang peningkatannya juga cukup tinggi ya. Kalau kita lihat juga dari sisi animo masyarakat di situ, kita bisa lihat bahwa KPR non subsidi pun di Bank BTN realisasi barunya juga cukup meningkat sekitar 20-30%. Baik, artinya Pak kalau dilihat ya Pak di tengah berbagai tantangan artinya ada sentimen global maupun domestik, apakah untuk kredit sendiri Pak untuk perumahan ya tadi Anda menyampaikan untuk subsidi maupun non subsidi ini masih cukup terjaga Pak untuk di tahun 2023 permintaannya? Permintaannya masih terjaga dan meningkat kalau saya lihat dibandingkan tahun-tahun 2022. Nah, kalau untuk tahun 2024, kalau ada insentif pemerintah ini, saya rasa pertumbuhannya akan terus terjaga untuk terus meningkat karena memang masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah. Kalau kita lihat dari data Kementerian PUPR, backlognya masih sekitar 12,75 juta, kemudian juga ada tambahan kepala keluarga baru setiap tahunnya sekitar 1 jutaan. Nah sementara sisi supply-nya itu mungkin sekitar 400 sampai 600.000 per tahun. Jadi ini memang dari sisi demand-nya banyak sekali permintaan untuk kebutuhan rumah. Nah kalau Mbak Sinta lihat ya di wilayah misalnya barat Jakarta lah misalnya di daerah Serpong gitu ya, itu ada fenomena baru tuh ya yang bangun dengan kafling 50 meter persegi 2 lantai dengan harga mungkin sekitar 750 juta sampai 1 miliaran ya. Nah ini juga diserbu oleh masyarakat. Jadi penjualan awal itu atau NUP-nya itu juga peminatnya sangat banyak sekali. Nah ini tentu masyarakat yang ingin punya rumah dengan
skema-skema perumahan, bentuk perumahan, konsep perumahan dari developer yang terus berkembang, ini tentu memberikan daya tarik tersendiri bagi masyarakat, khususnya ini masyarakat milenials nih ya, anak-anak muda yang menurut saya juga saat Baik. ini masih banyak anak muda yang ingin punya rumah.